Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan masa prenatal dan kelahiran. Simak sampai habis ya. Kalian tahu nggak sih apa itu prenatal? Periode prenatal atau masa sebelum kelahiran adalah periode awal perkembangan manusia yang berlangsung selama 280 hari atau 9 bulan. Menurut William Salbach, periode prenatal atau pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Pada masa inilah mulai terbentuknya kedekatan antara bayi dan orang tua dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang, terutama yang berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungan. Bagaimana sih awal perkembangan manusia dan apa itu konsepsi? Awal perkembangan manusia dimulai pada saat terjadinya fertilisasi atau konsepsi, yakni bertemunya sel telur yang telah matang dengan sel sperma yang sehat, sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan. Perkembangan prenatal terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap germinal, yang kedua, tahap embrio, dan yang terakhir, tahap janin atau tahap fetal. Tahap pertama yakni tahap germinal atau yang sering disebut dengan periode zigot atau periode nutfah. Pada tahap ini berlangsung kira-kira pada 2 minggu pertama sejak terjadinya pembuahan. Pada tahap ini, sel sperma bergabung dengan sel telur kemudian menghasilkan satu bentuk sel baru yang disebut dengan zigot. Selanjutnya, zigot membelah diri menjadi sel-sel yang disebut dengan blastosis. Nah, setelah sekitar 3 hari, blastosis mengandung sekitar 60 sel. Pada saat terjadinya pembelahan, blastosis mengapung dan berproses di sepanjang tuba Fallopi. Blastosis yang telah tertanam dalam dinding rahim inilah yang disebut dengan embrio dan menjadi akhir dari tahap germinal. Nah, blastosis tadi berisikan cairan yang cepat mengalami perubahan penting dan memiliki 3 lapisan, yang setiap lapisannya nanti akan berkembang. Pertama, pada ektoderm, yakni lapisan terluar, akan berkembang menjadi rambut, gigi, kulit ari, kelenjar kulit, panca indera, dan sistem saraf. Selanjutnya, pada mesoderm, yakni lapisan tengah, akan berkembang menjadi otot, tulang, sistem pembuangan kotoran, dan sistem peredaran darah. Dan yang terakhir, yakni endoderm atau lapisan dalam, akan berkembang menjadi sistem pencernaan, hati, pankreas, kelenjar ludah, dan sistem pernapasan. Selanjutnya, tahap embrio. Tahap yang dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu yang ditandai dengan perubahan organ utama dan sistem fisiologis. Dalam psikologi Islam disebut sebagai alaqah, yakni segumpalan darah yang semakin membeku. Pada tahap ini, semua bagian tubuh yang penting mulai terbentuk sehingga embrio mulai dapat dikenali sebagai manusia dalam bentuk kecil. Pada tahap ini, pertumbuhan terjadi dalam 2 pola. Yang pertama, cephalocaudal, yang artinya proses pertumbuhan dimulai dari bagian kepala, kemudian terus ke bagian bawah sampai ke ekor. Selanjutnya, proximodital, yakni proses pertumbuhan yang dimulai dari bagian-bagian yang paling dekat dengan pusat badan, kemudian baru ke bagian-bagian yang jauh dari pusat badan. Nah, di dalam tahap ini juga terdapat 3 sarana yang membantu perkembangan struktur anak, yaitu kantong amniotik, plasenta, dan tali pusar. Selanjutnya, tahap fetal. Tahap yang dimulai sejak usia 9 minggu sampai dengan kelahiran. Pada masa ini, janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Sentuhan akhir seperti kuku jari tangan dan kaki telah tumbuh serta kelopak mata terbuka. Pada usia kehamilan ini, ibu sudah bisa merasakan gerakan-gerakan janinnya seperti menonjok-nonjok atau menendang-nendang. Setelah embrio tumbuh dan berkembang menjadi bayi yang sempurna, selanjutnya akan terjadi proses persalinan. Persalinan atau kelahiran terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Prosesnya terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama, yakni dimulai dengan pembukaan dan pemipihan serviks atau leher rahim.
yang kemudian dilanjutkan dengan dilatasi atau pelebaran mulut rahim secara sempurna. Selanjutnya tahap kedua, yakni eksplosi atau pengeluaran bayi, yakni adanya kontraksi yang kuat dan terus-menerus mengakibatkan bayi mulai turun dari uterus menuju vagina. Dan yang terakhir, tahap ketiga, keluarnya bayi yang berplasenta. Plasenta bayi ini akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi pusar. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal, yang pertama kesehatan ibu, yang kedua gizi ibu, ketiga pemakaian bahan kimia, dan yang terakhir ada emosi ibu. Pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir. Yang pertama, jenis kelahiran. Selanjutnya, pengobatan ibu. Yang ketiga, lingkungan pralahir. Keempat, jangka waktu periode kehamilan. Yang kelima, perawatan pasca lahir. Dan yang terakhir, sikap orang tua. Dengan demikian, perkembangan manusia berawal dari zigot, kemudian berkembang menjadi embrio, lalu berkembang menjadi janin, hingga mencapai masanya selama 9 bulan, maka lahirlah seorang bayi manusia ke permukaan bumi ini.